Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Ramli Duang. Tetap dalam pembahasan soal latihan soal P3K tahun 2024. Formasi penata layanan operasional khususnya soal teknis bagian 6 ya. Oke teman-teman, sebelum mulai seperti biasa saya sampaikan jika video ini bermanfaat, menambah wawasan pengetahuan teman-teman sekalian, mohon dengan hormat untuk subscribe ya teman-teman sekalian. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah membalas kebaikan teman-teman sekalian. Semoga diberi kesuksesan, lancar segala urusannya, lancar ujiannya, dan yang paling utama lolos P3K tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang paling utama, bisa dapat SK P3K full waktu. Nah, tentunya itu hal yang paling diharapkan teman-teman sekalian. Oke, sukses selalu ya buat teman-teman nanti. Baik teman-teman sekalian, tanpa panjang lebar, yuk kita langsung soal pertama. Nomor 1, salah satu cara mengatasi kendala motivasi kerja adalah A. Memberi hukuman kepada karyawan, B. Meningkatkan tekanan kerja, C. Menawarkan insentif dan penghargaan, D. Memperketat aturan kerja. Baik teman-teman, waktunya 30 detik. Silakan pahami dan pilih jawaban. Oke, gampang sekali ya jawabannya yang C ya teman-teman sekalian. Salah satu cara mengatasi kendala motivasi kerja adalah menawarkan insentif dan penghargaan. Oke, lanjut soal berikutnya. Kendala yang muncul akibat lingkungan kerja yang tidak kondusif adalah A. Peningkatan produktivitas, B. Peningkatan kreativitas, C. Peningkatan motivasi, D. Penurunan produktivitas. Oke, silakan dipahami. Waktunya 30 detik. Iya benar sekali jawabannya yang D ya teman-teman sekalian. Penurunan produktivitas. Lanjut dalam nomor 3. Salah satu cara mengatasi kendala lingkungan kerja yang tidak kondusif adalah A. Membiarkan situasi tersebut berlangsung, B. Mengabaikan perasaan karyawan, C. Melakukan evaluasi terhadap lingkungan kerja, D. Mengurangi komunikasi antara karyawan ya. Antara karyawan. Ya, silakan waktunya 30 detik. Oke, ya benar sekali jawabannya yang C ya teman-teman sekalian. Jadi jawabannya melakukan evaluasi terhadap lingkungan kerja. Lanjut.
Salah satu akibat dari kurangnya kerjasama tim adalah A. Peningkatan efisiensi kerja, B. Peningkatan kreativitas, C. Peningkatan motivasi, D. Penurunan produktivitas. Oke, silakan, waktunya 30 detik. Ya, betul sekali jawabannya yang D ya teman-teman sekalian. Penurunan produktivitas. Oke, lanjut. Salah satu strategi untuk meningkatkan kerjasama tim adalah A. Memperketat kontrol atas karyawan, B. Meningkatkan kompetisi antar karyawan, C. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, D. Mengurangi interaksi antar karyawan. Silakan, waktunya 30 detik. Iya, betul sekali jawabannya yang C ya teman-teman sekalian. Jadi salah satu strategi untuk meningkatkan kerjasama tim adalah meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Lanjut. Kendala yang mungkin timbul akibat kurangnya kejelasan dalam kebijakan perusahaan adalah A. Peningkatan kinerja, B. Peningkatan produktivitas, C. Penurunan stres kerja, D. Kecemasan dan ketidakpastian. Silakan, waktunya 30 detik. Oke ya, betul sekali jawabannya yang D ya teman-teman sekalian. Kendala yang mungkin timbul akibat kurangnya kejelasan dalam kebijakan perusahaan adalah kecemasan dan ketidakpastian. Lanjut. Salah satu upaya untuk mengatasi kendala kebijakan perusahaan yang tidak jelas adalah A. Meningkatkan transparansi dan komunikasi, B. Menjauhi tanggung jawab, C. Memperkeras aturan perusahaan, D. Mengurangi pertemuan dengan manajemen. Oke, silakan, waktunya 30 detik. Ya, benar sekali jawabannya yang A ya teman-teman sekalian. Jadi salah satu upaya, nah ini upaya ya. Jadi jawabannya meningkatkan transparansi dan komunikasi. Oke, lanjut berikutnya. Salah satu tugas utama seorang penata layanan operasional di bidang teknis adalah A. Mengelola keuangan perusahaan, B. Membuat laporan keuangan bulanan, C. Memperbaiki kerusakan perangkat teknologi, D. Menangani administrasi kepegawaian. Ya, oke, silakan, waktunya 30 detik.
Iya, benar sekali ya teman-teman sekalian, jawabannya yang C. Jadi salah satu tugas utama seorang penata layanan operasional, khususnya di bidang teknis, adalah memperbaiki kerusakan perangkat teknologi. Oke, lanjut. Seorang teknisi di sebuah perusahaan IT mendapat laporan bahwa salah satu server perusahaan mengalami kerusakan. Tugas yang seharusnya dilakukan oleh teknisi tersebut adalah A. Membuat laporan penjualan harian, B. Mengatur jadwal pertemuan internal, C. Memperbaiki server yang rusak, D. Menganalisis tren pasar. Oke, silakan, waktunya 30 detik. Oke, benar sekali jawabannya yang C. Jadi memperbaiki server yang rusak. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 10, bagian dari tugas seorang penata layanan operasional di bidang teknisi adalah mengelola tim pemasaran, B. Mengatur agenda rapat manajemen, C. Memonitor kinerja jaringan komputer, D. Merancang iklan produk. Ya, benar. Jawabannya yang C, teman-teman sekalian. Bagian dari tugas seorang penata layanan operasional di bidang teknisi adalah memonitor kinerja jaringan komputer. 11. Apa yang menjadi fokus utama tugas seorang teknisi komputer? A. Menyusun laporan keuangan, B. Merancang strategi pemasaran, C. Memonitor kinerja sistem operasi, D. Membuat rencana promosi produk. Silakan, waktunya 30 detik. Oke, teman-teman sekalian, ya benar jawabannya yang C. Memonitor kinerja sistem operasi. Oke, lanjut soal berikutnya. Tugas seorang teknisi jaringan komputer meliputi A. Mengelola sumber daya manusia, B. Merancang desain interior kantor, C. Memperbaiki kerusakan pada kulkas, D. Memonitor dan mengatur jaringan komputer. Silakan, waktunya 30 detik. Oke, benar sekali jawabannya yang D ya teman-teman sekalian. Jadi tugas seorang teknisi jaringan komputer meliputi memonitor dan mengatur jaringan komputer. Soal berikutnya. Apakah yang menjadi tanggung jawab utama seorang teknisi elektronik? A. Mengelola inventaris barang,
B. Mengawasi proses produksi pabrik. C. Merakit dan memperbaiki perangkat elektronik. D. Menyusun laporan bulan. Oke, waktunya 30 detik ya teman-teman. Ya, benar sekali, jawabannya yang C ya teman-teman sekalian. Merakit dan memperbaiki perangkat elektronik. Lanjut soal nomor 14. Berikut adalah tanggung jawab utama seorang penata layanan operasional di bidang teknisi, kecuali A. Memelihara dan memperbaiki peralatan teknis. B. Mengelola stok suku cadang. C. Mengatur jadwal pertemuan dengan klien. D. Menangani permasalahan teknis dalam operasional. Oke, waktunya 30 detik. Iya, benar sekali, jawabannya yang C ya teman-teman sekalian. Di sana soalnya kecuali, nah itu perhatikan soalnya. Jadi jawabannya mengatur jadwal pertemuan dengan klien. Lanjut soal nomor 15. Salah satu dampak positif dari manajemen stok suku cadang yang baik adalah A. Keterlambatan pemeliharaan peralatan. B. Penurunan biaya perbaikan. C. Ketersediaan suku cadang yang terbatas. D. Kinerja peralatan yang buruk. Oke, waktunya 30 detik. Ya, benar sekali, jawabannya yang B. Penurunan biaya perbaikan. Jadi salah satu dampak positif dari manajemen stok suku cadang yang baik adalah penurunan biaya perbaikan. Lanjut soal 16. Mengapa penting bagi penata layanan operasional untuk memahami spesifikasi dan kebutuhan teknis peralatan? A. Agar dapat menghindari tanggung jawab pemeliharaan. B. Agar dapat memaksimalkan biaya perawatan. C. Agar dapat mengevaluasi kinerja teknisi lapangan. D. Agar dapat memilih suku cadang yang sesuai. Ya, benar sekali, jawabannya yang D ya teman-teman sekalian.
agar dapat memilih suku cadang yang sesuai. Oke, lanjut soal selanjutnya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemeliharaan peralatan adalah A. Menyimpan catatan pemeliharaan secara acak. B. Memeriksa peralatan hanya saat terjadi kegagalan. C. Mengabaikan pemeliharaan preventif. D. Menerapkan jadwal pemeliharaan preventif yang teratur. Oke, ya benar sekali jawabannya yang D. Menerapkan jadwal pemeliharaan preventif yang teratur. Soal nomor 18. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat meningkatkan kinerja seorang penata layanan operasional di bidang warehouse ya. Kecuali memiliki pelatihan yang memadai, memiliki motivasi kerja yang tinggi, C. Memiliki lingkungan kerja yang kondusif, D. Memiliki gaji yang tinggi. Dipahami ya teman-teman, soalnya di sana kecuali. Oke teman-teman, betul jawabannya yang D ya. Karena di sana kecuali memiliki gaji yang tinggi. Oke, lanjut. Berikut ini adalah beberapa keterampilan yang dibutuhkan seorang penata layanan operasional di bidang warehouse. Kecuali A. Kemampuan berkomunikasi yang baik. B. Kemampuan bekerja dengan teliti dan akurat. C. Kemampuan bekerja dalam tim. D. Kemampuan mengoperasikan forklift. Dipahami di sana ada kata kecuali. Oke teman-teman sekalian, ya betul jawabannya yang D ya teman-teman. Kemampuan mengoperasikan forklift. Karena di sana ada kata kecuali. Oke, lanjut soal selanjutnya. Seorang penata layanan operasional di bidang warehouse sedang melakukan proses packing barang. Ketika dia menemukan barang yang rusak, dia harus melakukan A. Mengabaikan dan melanjutkan proses picking. B. Melaporkan kerusakan barang kepada atasannya. C. Menandai barang yang rusak dan menaruhnya di tempat khusus. D. Jawaban B dan C. Silakan, waktunya 30 detik.
Ya, betul sekali jawabannya yang D ya teman-teman sekalian. Jawaban B dan C. Melaporkan kerusakan barang kepada atasannya, juga menandai barang yang rusak dan menaruhnya di tempat khusus. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, malam ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi tambahan ilmu pengetahuan, tambahan wawasan pengetahuan, sehingga nanti ketika tes teman-teman diberi kelancaran, kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tetap selalu berdoa, latihan soal. Semangat-semangat untuk teman-teman sekalian pejuang NIP. Salam dari saya, sukses selalu buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.